malam Jemaat GKJ Bekasi. Selamat datang di podcast AHA. Wow, dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak ngerti. Dan saya percaya betul untuk pembinaan iman, dengan kita tahu, Alkitab bilang begini, tanpa pengetahuan kerajinan pun akan sia-sia. Maka itu pengetahuan penting bagi kita semua. Dan pada podcast yang udah gak berasa ya, udah keempat. Podcast yang keempat ini temanya adalah menarik karena kenapa? Di bulan ini adalah juga bulan ulang tahun bagi GKJ Bekasi. Dan tidak berasa bahwa GKJ Bekasi usianya itu sudah 25 tahun. Wah, kalau 25 tahun berarti kalau anak-anak sudah beranjak besar. Dan pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Buat yang belum tahu jadi kenal, dan kalau ketemu di jalan jangan lupa menyapa ya. Narasumber yang pertama adalah Bapak Suharto Kartomoyo. Tepuk tangan dong. Dan berikutnya narasumber yang kedua adalah Bapak Wasis Priyono. Yeay. Gimana nih Pak Suharto? Apa kabar nih? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Pak Wasis? Puji Tuhan masih diberi kesanggupan untuk datang ke sini. Haleluya. Tempatnya juga udah lama gak main ke sini ya. Terus ini selama pandemi nih kegiatannya apa nih? Saya kayaknya udah jarang lihat Pak Suharto jalan kaki pagi-pagi nih keliling. Gimana Pak? Kegiatannya apa aja tuh Pak? Kegiatannya diam di rumah. Diam di rumah, luar biasa ya, tetap protokol ya. Sama kita juga di protokol nih, kita ini ada jarak, lalu kita tidak bersentuhan. Tadi kita semua pakai masker, kita semuanya tentu cuci tangan ya, betul. Pak Wasis gimana Pak, kegiatannya apa ya Pak? Puji Tuhan masih diberikan kesempatan untuk tiap pagi jalan ke suatu tempat, melakukan sesuatu, dan sore balik lagi. Sore balik lagi ya, ketemu cucu. Dan saya yakin betul sebelum kita masuk ke dalam segmen berikutnya yang hot ya, kita percaya bahwa narasumber kita oke semua, dan saya yakin betul Jemaat juga semuanya mantap betul. Masih bersama AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak ngerti, dan AHA bercerita tentang pembinaan online, pembinaan juga buat kehidupan pertumbuhan gereja kita. Wow, luar biasa. Nah, sesuai dengan tema yang kali ini adalah ulang tahun Gereja Kristen Jawa Bekasi yang ke-25 tahun. Dan kita mau tahu banyak nih Pak Suharto, Pak Wasis. Dulu ya, bener nggak sih gereja kita nih dulunya memang gereja Romawi? Ceritanya gimana sih Pak itu sampai kita bisa saat ini nih? Gimana? Monggo Pak Suharto. Oke, untuk jawaban pertanyaan ini saya persilahkan Pak Wasis. Nanti saya nambah-nambahin. Oh gitu ya, siap. Monggo Pak Wasis. Terima kasih Pak De Suharto, ini sesepuh saya dari dulu, memang orangnya sangat bijaksana. Waduh, luar biasa. Awalnya sebenarnya ini bagian dari Gereja Kristen Jawa Rawamangun. Oh jadi memang benar ya? Memang awalnya adalah jemaat dari sana yang terpisah bertempat tinggal di wilayah Bekasi. Salah satunya saya pada waktu itu ditugaskan atau bekerja diangkat sebagai PNS di Bekasi. Ada kerinduan untuk bersekutu bersama saudara-saudara seiman dari GKJ. Nah, karena itu ya kita coba cari tahu, dan transportasi masih sulit. Ya awalnya seperti itu, sehingga ada kerinduan gimana kalau yang di Bekasi itu kita bisa ngumpul. Kira-kira begitu. Gitu ya. Sehingga secara pribadi saya juga rindu dan mencari siapa sih gembala di sini. Cari dari Dila di Rawamangun, ketemulah namanya Pak Sugeng Effendi. Itu majelis untuk kita di sini zaman waktu itu. Kalau dulu di Rawamangun? Kalau kelompok di Rawamangun, beliau yang paling paham. Oh gitu. Karena di Bekasi kayaknya belum ada waktu itu. Tapi menyambung tadi, ternyata ditemukan bahwa yang memegang wilayah pelayanan rohani itu salah satunya Pak Sugeng Effendi satu. Oh. Itu awal dulu. Oh gitu. Sehingga saya sowan
mohon informasi di sini siapa saja sih kita pengen bersekutu gitu. Ternyata memang belum ada gitu. Oh gitu. Jadi Pak Sugeng memerintahkan yo nak direwangi, Oh gitu. kumpul ke jemaat di sini. Ayo Oh. dihimpun jemaat supaya kita bisa merintis ke sana. Itu yang saya terima dawe dari Pak Majelis ketika itu. Oh Sehingga gitu. mulai dari anak-anak ngumpul tiap malam kita jemput mereka. Iya buat Setiap buat sore. itu. Wah, Ya, kita luar biasa. datang Dikelilingin. kelilingi semua satu persatu. Berarti dari nama-nama yang ada itu tahunya dari Pak Sugeng itu ya? Kita Oh. kunjungi atas informasi Pak Sugeng. Oh, yang ini rumahnya ada di Iya. Duren Jaya, ini rumahnya dia ada di Ayon. Sementara waktu itu rumah yang ada di sekitar Perumnas 1 dulu. Oh, gitu. Dan populasinya waktu itu untuk jemaat mula-mula itu banyak. Ya? Lumayan. Oh, gitu ya. Lumayan di daerah sini cuma GKJ dan Jakarta yang ada di sini cukup banyak. Oh, gitu. Nah, ketika kita udah tahu nih ternyata kerinduannya dari kumpul-kumpul nih ya. Nah, itu gimana ya? Itu kira-kira tahun berapa sih? Itu mulai tahun 1980 Mas. Nah, 1980. Waduh. Ya, saya masihkan di situ. Waduh, luar biasa sih. Dan ini udah bentuknya Gereja Kristen Jawa Bekasi gini untuk selanjutnya. Belum ada apa-apa. Persekutuan pun belum ada. Karena Pak Majelis memerintahkan dihimpunlah, bantu menghimpun anak-anak, pemuda, remaja sehingga sampai orang tua. Coba karena saya masih muda, saya membantu mengumpulkan anak-anak, pemuda, remaja. Itu tiap sore jalan ke setiap rumah, minta izin, memberikan keyakinan pada orang tuanya, dan lama-lama orang tua percaya. Ini tiap sore kita ajak jalan kunjungan. Itu berlangsung sampai ya kira-kira tahun 82 nih Pak. Tiga mereka disahkan sebagai wilayah pelayanan. Gitu ya. Menuju ke sana itu. Tapi yang kayak memang yang nggak habis pikir tuh ngajakin ngumpul tuh itu mesti rajin loh itu, mesti rajin datengin kunjungan gitu kan. Itu kan Iya. takut kan tadi ditanya mesti ngiyakinin orang tua anaknya tuh aman sama Pak Wasis. Satu kata Pak, satu kalimat yang Apa tuh? mohon izin putranya kita ajak untuk bersekutu, Oh. kami jemput dan kami antar pulang, tanggung jawab kami. Wah, luar Itu biasa. jaminannya. Betul. Sehingga orang tua mengizinkan lama-lama ngumpul itu Pak. Oh, gitu ya. Anak-anak ngumpul dari satu rumah ke satu rumah. Gitu. Nah, mungkin Pak Soeharto bisa cerita nih Pak. Jadi waktu mulai kumpul ada persekutuan, itu tanggapan dari majelis di Romangun itu gimana sih? Emang boleh Pak diceritain Pak? Kalau tanggapan itu saya tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa tahun 1983 kemudian disahkan sebagai wilayah pelayanan dari GKJ Jakarta. Tahun 1983. Wow. Wilayah. Wilayah. Jadi ada wilayah Tanjung Priok, ada wilayah Pasar Minggu, ada wilayah Depok, terus yang di barat itu Joglo. Joglo? Oh, gitu ya. Jadi wilayah dari GKJ Jakarta Rawamangun. Oh, gitu. Termasuk Bekasi. Terus kemudian waktu itu majelisnya Pak Sugeng Effendi sama Pak Surono. Pak Sugeng Effendi sama Pak Surono ini semua udah almarhum ya Pak? Almarhum. Oh. Nah, terus kemudian tahun 1984 terus ditambah majelisnya, yaitu saya sama Pak Sunto. Bapak dari tahun 84 majelis? Ya, 84. Udah lama banget. Luar biasa nih. Oh, jadi setelah itu ditambah lagi untuk mengcover ya pelayanannya ya. Oh, gitu ya. Oke, luar biasa nih. kemudian bertambah-tambah. Nah, Untuk Jakastia saya majelis untuk Jakastia kelompok. oh, majelis kelompok. Jakastia
Mas Pak Sinto pertama, terus kemudian tambah Pak Priyambodo. Oh, Pak Priyambodo. Oh iya, Ya. Pak. Ini Mas Sigit ya? Ya. Ketuanya ya. Oke. Pak Priyambodo. Kemudian ada lagi Pak Sigit Heru Sukoco. Ya, yang kemudian pindah ke Solotindo jadi direktur lab school di Satya Wacana. Itu terus kemudian untuk Bekasi Kota, tempatnya Pak Wasis ini Bekasi Kota, itu Pak Andreas Sariman. Pak Andreas Sariman. Ini kan Ya. Pak Andreas Sariman kan di ini ya di Sekarang di Bekasi Timur. Bekasi Timur ya. Ya. Benar. Terus ada Pak Sudarno. Terus ada Pak Siswanto Hadi. Pak Siswanto Hadi ya. Ya. Oke. Kalau di barat ada Tio Sugiono, Oh, Pak Tio Sugiono. Pak Yohanes Sutrisno, sama Pak Wismo Suharjo. Oh, gitu. Terus ke selatannya itu apa? Kopol mungkin ya, Pak. Poin Kopol Pak Sri Mulyanto sama Pak Rustam Hadi. Oh iya, jadi tadi cerita dari Pak Soeharto itu kayaknya cikal bakal juga nih. Rawamangun ternyata ada wilayah-wilayah, yaitu wilayah yang Bekasi itu ya jadinya GKJ Bekasi, wilayah yang tadi ada yang Pasar Minggu jadinya ya GKJ Pasar Minggu, terus juga wilayah barat jadi Joglo ya Pak ya, betul ya. Sama Tanjung Priok. Tanjung Priok. Nah, gitu. Tapi sebenarnya kalau Bekasi ini termasuk yang pemekaran yang ke pertama atau yang ke berapa tuh Pak? Oh, yang pertama itu Tanjung Priok. Oh malah pertama Tanjung Priok ya? Ini nggak tahu yang keberapa, tapi kelihatannya agak belakangan. Oh di sini emang Ya. ada belakangan ya. Ya. Itu karena jumlahnya atau apa tuh? Karena bukan jumlahnya, jadi pada waktu itu seperti yang diceritakan Pak Wasis tadi, ya kan? Setelah Pak Sugeng Effendi melapor ke Rawamangun, terus dibentuk wilayah pelayanan untuk Bekasi. Kita jadi paham betul nih bahwa mulainya begitu tuh. Mantap tuh. Masih di AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak ngerti dan mengenai perkembangan sehari-hari di gereja kita. Wow. Dan wah ternyata ada makanan nih. Nah, untuk menemani pembicaraan kita. Ini dimsum cie. Yuk kita coba sedikit rasanya. Boleh nih, 1 gigit, 2 gigit Pak. Enak kayaknya nih. Berasa banget. Nah, untuk bisa mendapatkan dimsum cie ini, silakan nih ngubungin di sini. Wow, ini rasanya mantap betul. Luar biasa Pak Wisnu. Luar biasa ya. Boleh ini nomor teleponnya? Iya, lihat nih pokoknya iklannya ya. Silakan Pak, sambil kita minum, kita pokoknya nyantai aja Pak. Ini podcast ini untuk biar kita jemaat juga tahu bahwa perkembangan gereja kita seperti apa. Nah, kan kita mau ngebahas baik lagi nih mengenai pertanyaan berikutnya, yaitu adalah karena dulu wilayah yang di Bekasi itu banyak yang deket-deket kan, sekitar seputaran Perumnas gitu. Makanya saya dengar kan katanya ada suatu tempat yang dijadikan untuk persekutuan. Itu di mana itu Pak tempatnya itu Pak? Pak Wasis. Monggo duluan nih. Jadi kita kan nggak punya apa-apa waktu itu. Oh. Nah, terus kemudian boro-boro beli Di sewa. tanah ya. Itu udah jauh daripada kemampuan lah ya. Terus akhirnya Pak Sugeng itu kenal sama yang punya sekolah luar biasa Sri Wedari. Sri Wedari itu sekolah luar biasa. Iya, SLB Sri Wedari. Nah terus itu karena kita memakai fasilitas yang dari kenal Pak Sugeng Effendi itu kenal dari pengelola pengurusnya. Ya, pemilik yayasan. Pemilik yayasan. Itu Eyang Waluyo. Eyang Waluyo. Oh gitu. Terus kemudian kita dipinjemin, jadi bukan sewa. Wow. Pinjemin malah ya? Pinjemin. Wah itu puji Tuhan. Tapi waktu itu udah ada kas belum? Kayak kas kecilnya gitu? Nggak ada itu, nggak ada. Jadi setelah kebaktian berjalan, itu semua persembahan itu disetor ke Rawamangun.
Ya kayak di sekarang juga ya, kayak di barat gitu kan, selatan juga store ke pusat lah gitu ya. Nanti kalau kita butuh baru mengajukan ke Rawamangun. Ya ke majelis lah ya, pengajuan anggaran. Oh gitu. Nah, itu terus kemudian dibentuk Badan Pelaksana Pembangunan Gereja. Itu udah Pak, Badan Pelaksana Pembangunan Gereja langsung waktu itu udah memang. Tahun 1984. 1984. Jadi BPPG, singkatannya BPPG itu organ daripada Yayasan Pembangunan Gereja Rawamangun. Oh gitu. Jadi tiap wilayah itu ada BPPG-nya. Oh jadi kayak tadi wilayah Bekasi, wilayah Pasar Minggu, wilayah Barat, Tanjung Priok, ya semua ada BPPG-nya. Emang itu strukturnya begitu Pak. Jadi kalau misalnya setiap yang udah dikatakan wilayah itu dia akan langsung ditaruh untuk BPPG gitu. Iya. Oh. Kemudian dibentuk BPPG pengurusnya. Nah, terus waktu itu udah mulai action kita kecil-kecilan. Kita ngeluarin cari dana kan. Masalahnya cari dana kan nggak punya dana. Cari dana itu pernah kita ngeluarkan kupon. Tapi sebelum ngumpulin dana nih Pak, tim BPPG itu bikin kayak apa namanya perencanaan gitu, bahwa kalau untuk punya gereja itu butuh dana sekian gitu. Belum, waktu itu belum. Oh belum ya? Belum ada. Dan itu kan hasilnya kecil ya. Nah, terus kemudian saya melalui Bu Christine dari Perumnas 1 itu kemudian kita ditawarin, Pak beli tanah aja di Kayu Ringin. Jemaat yang terkasih nih, tahu nggak nih kebetulan nih, Kayu Ringin itu tanahnya sekarang peruntukannya adalah milik GKJ Bekasi dan tanah itu adalah rumah pastori Pendeta Heri. Jadi pada waktu itu kita harus bayar uang muka dulu. Oh gitu. Jadi uang muka, nggak tahu saya lupa jumlahnya. Ya akhirnya dikumpulin dari jemaat. Ya, terus ada juga dari donatur. Donatur, iya. Tapi profil jemaat saat itu udah ini Pak, maksudnya secara finansial oke gitu? Belum, jauh. Persembahannya besar atau ini? Enggak. Oh enggak juga ya? Kalau toh ada persembahan kan di store ke Rawamangun. Oh, apa ada pejabat di wilayah Bekasi Pak yang ini? Pejabat nggak ada. Mungkin Pak Wasis malah yang. Oh, Bukan pejabat. oh gitu. Ya. Terus kemudian kita berhasil membeli tanah ya, Di Kayu Ringin ya? Kayu Ringin. Nah itu ada donatur, 2 orang donatur, satu dari Bank Diwanci, itu melalui Pak Sri Mulyanto. Oh. Dan iya. kebetulan Pak Sri Mulyanto itu kan psikoterapis. Itu kebetulan punya pasien namanya Pak Rudi kalau tidak salah. Itu dari Bank Diwanci. Dan kan sambat, waduh Pak, gimana saya ini kok makin hari makin botak. Mau bikin ini malah ini ya, kesulitan gitu ya. Pak Mulyanto nimpalin, oh gampang itu Pak, Bapak nyumbang aja gereja. Oh ya, di mana? Di Bekasi. Saya kira numbang kalau nggak salah 2,2 juta. Tahun 80-an itu ya? Iya. Wah itu udah besar sekali tuh ya bagi saat itu ya. Terus kemudian saya punya kenalan pengusaha eksportir kopi, orang Tionghoa dari Lampung. Tionghoa dari Lampung. Baik sama saya. Terus saya bilang, ini kerja saya mau beli tanah ini. Ya udah Pak Toh, kumpulin aja berapa nanti kurangnya saya. Wow. Terus akhirnya kurang 7,7 juta untuk uang muka ya. Terus dia tutup. Itu apa namanya pembelian daripada apa tanah Kayu Ringin. Dulu mau kita bikin gereja, terus kemudian akses jalannya itu kan kecil orang di kampung, ya. Terus saya beli tanah untuk akses jalan nembus ke tempatnya Bukata Tero. Bumi Satria Kencana. Bumi Satria Kencana. Udah ada kayak di Kayu Ringin itu sama yang akses yang
Akses ke sana itu 5 meter kali berapa ya? 150 meter persegi semuanya. Oh gitu. Terus akhirnya dipager sama itu. Waduh. Ya sih. Oh real estate. Dari tidak pidana ya. Oh jadi malah yang sebenarnya itu justru buat akses, Iya. malah Tutup. Terus akhirnya saya ketemu loh sama itu. Kayak saya bilang itu kok loh bapak nggak ngomong sih. Kalau bapak ngomong tak buka sini untuk akses masuk. Oh. Gitu. Jadi maksudnya nanti Jemaat itu lewat Bumi Satria Kencana terus masuk ke rumah gereja ya gitu. Tapi prosesnya dari kayu ringin ke ini itu sebenarnya kenapa Pak nggak di situ aja? Orang tanah udah dibeli udah. Nah itu sudah kelihatan bahwa itu tidak akan diberi izin. Oh sama lingkungan. Ya, kita udah tahu. Udah 2 kali Lebaran ya, jadi terus habis itu. Tapi kalau tadi kan 2 kali Lebaran ya Pak ya? Iya. Kalau 3 kali Lebaran Pak Tohib. Nah, terus ya itu tahu-tahu tahun 1992 kalau nggak salah kita dapat telepon dari Rawamangun. Pak, syukuran yuk katanya. Kita dapat tanah dari airan. Berarti kalau awalnya kayu ringin terus kita dapat yang saat ini pengairan ini itu kayak mujizat dong Pak ya? Betul. Itu kayak miracle gitu ya. Nah, itulah cara kerja Tuhan. Nah, itu kan kalau dilihat kemampuan itu kan sama sekali jauh dari jemaatnya ya. Jadi Tuhan tahu kali akhirnya dikasih tanah ini dengan status pinjam pakai. Oh gitu, bukan berarti nggak langsung disetain. Enggak, selama 5 tahun. Ya. Setiap 5 tahun bisa diperpanjang. Nah, itu Pak Subandi pada waktu udah mulai bangun-bangun kan terlibat Pak Subandi. Terus saya, Pak kenapa nggak dikasih pinjam pakai selamanya, selama dipakai untuk rumah ibadah. Itu Bapak nanya tuh. Iya saya bilang gitu. Wah udah terlanjur katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Kenapa sih kok gereja kita ya justru dapat penawaran dari pengairan? Kan gereja banyak Pak, ada yang lain-lain gitu. Karena Pak Subandi itu anggota jemaat GKJ Rawamangun. Aha, jadi banyak tahu ya. Oh gitu. Nah, mestinya itu untuk GKJ wilayah timur, kayak Klender di sekitarnya itu kan kejauhan. Terus akhirnya bilang, nah kita kasih Bekasi aja Pak, puji Tuhan kan. Gitu. Wah, nah dari situ kita dengar nih, puji Tuhan dan kita yakin betul. Masih di AHA, dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Wow, saat ini kita di depan kita ada nasi berkat Butarno. Yeay! Ini menunya, wah luar biasa nih. Baunya aja kecium ya Pak ya, wanginya ya. Wah luar biasa nih, ada tempe, macam-macam deh. Pokoknya kalau nggak pesen nggak mungkin tahu rasanya. Nah untuk info pemesanan boleh nih, lihat nih iklan. Yuk coba lihat. Udah dicatat. Nah, berikutnya, Pak, ini masih ada lagi, Pak. Ternyata dari jemaat juga ada lagi. Namanya adalah Sate Tambi. Wah, boleh Pak. Coba satu-satu Pak, kita pegang. Kalau mau nyicip juga boleh, dikit nanti. Ini Sate Tambi, kita coba. Nah, untuk informasi pemesanan boleh lihat berikutnya. Iklan berikut ini. Wow, mantap ya. Nah, buat jemaat yang Bekasi, kalau punya produk atau servis atau pelayanan apapun, boleh sambil kita pemberdayaan untuk masuk di dalam podcast AHA, bisa menghubungi dari panitia, bisa menghubungi PJ untuk dimasukkan ke dalam podcast GKJ Bekasi. Wow, mantap. Nah, lanjut tuh Pak. Terus juga sampai ke tahun 92 dapat berkat nih informasi dari Rawamangun bahwa
tanah pengairan bisa kita gunakan, dan kita udah lewatin tuh kayu ringin udah kita beli, udah dibeli aksesnya, tapi kayaknya tidak mendukung di sana. Itu ya dengar dari pengairan itu udah pencerahan banget, kesegaran banget, dan itu kita mujizat banget. Tapi dari 92 ke proses berikutnya nih Pak, itu gimana itu Pak ya? Sampai kita bisa namanya mandiri. Jadi setelah itu, ya, setelah dapat tanah, kemudian kita proses perizinannya. Kita proses perizinannya. Tapi udah punya uang Pak? Kenapa? Udah punya uang buat bangun? Udah ada. Wah, luar biasa. Jadi pada waktu kita start itu kita punya dana sekitar 100 juta. Itu udah besar sekali tuh Ya. saat itu ya. RAB-nya itu 760. Hah? Tunggu Pak. Hah? 100 juta uangnya, tapi RAB-nya 760. Oh gitu. Iya. Jauh banget Pak, itu masih berapa kali lipat. Terus kemudian kita proses dengan mengirim surat permohonan izin ke Pemda. Waktu itu Pemkap ya. Pemkap ya. Kabupaten dulu di sini Belum kota ya. kota. Ya. Kemudian kita ajukan terus oleh Pemkap dibentuk panitia 9. Terus kemudian kita diwajibkan untuk minta persetujuan dari masyarakat sekitar. Tapi memang kalau kita mau ngajuin diri gereja tuh memang sampai sekarang ini masih kayak gitu Pak. Maksudnya kita ada tim panitia 9 yang dibentuk oleh pemerintah setempat itu atau gimana? Kalau sekarang saya tidak tahu. Itu saya tinggal pada waktu itu. Nah, kemudian saya bikin ya saya katakan waktu itu angket kayak pemungutan suara itu ya, plebisit gitu ya. Menanya kepada warga sekitar setuju tidak kalau tanah ini dibangun gereja. Oh iya. Gangguan lagi gangguan ya. Kemudian kita edarkan ya. Edarkan dibantu sama Bu Pak Pahan. Oh, Bu Pak Pahan. Bu Pak Pahan itu rumahnya di sana. Oh. Jadi Pak Pahan itu orang pengairan, bukan pengairan, ibunya itu guru. Itu terus karena kenal kan, karena satu SD kan kenal. Mutar-mutar ya kira-kira dapat kira-kira 120 kakak kalau salah. Nah sudah saya datang ke RT. Pak saya minta ini Bapak tanda tangan mengetahui bahwa yang tanda tangan adalah warga Bapak. Langsung itu mau. Tapi nggak mau. Oh gitu. Iya. Sampai saya marah-marah kepada beliaunya. Nah sudah akhirnya ada yang menganjurkan supaya lurah mengadakan rapat dengan RW. Semua dengan RW. Nah, ternyata yang diundang itu 3 RW. Buana Risma, terus Persada Kemala, Panjang ya. terus Jatinggul. Jauh sana ya. Nah, kemudian hari terus di drop yang Jatinggul. Tinggal 2 RW. RW Buana Risma dan RW Persada Kemala. Terus lurahnya bilang kalau 50%, orang 50-50, oke kita kasih izin. Oh. Nah, ternyata setelah saya hitung-hitung itu 60%. Oh, gitu malah dapatnya lebih lagi ya. Banyak. Itu yang dari lurah, Oh, bukan dia dari kami. Oh, malah mereka yang ini Iya. Pak ya. Itu bagian dari mujizat juga tuh Pak ya. Nah, terus dari desa dikirim ke kecamatan kan. Dari kecamatan itu prosedurnya ya. Terus ke panitia 9 harusnya. Sampai akhirnya terus ke ini udah berjalan tahapannya macam-macam itu sampai ke udah langsung dianggap mandiri atau gimana Pak? Belum, itu baru izin untuk mendirikan gereja. Oh. Jadi izin mendirikan gereja itu bukan IMB, itu rekomendasi dari bupati. Oh gitu. Bahwa setuju untuk didirikan rumah ibadah di sini. Nah, terus singkat cerita kan akhirnya dari kelurahan dikirim ke camat kan, dari camat baru ke panitia 9. Waduh ganjil di sana.
di mana? Panitia Di, 9. bukan di kecamatan gitu ya. Terus saya minta tolong sama Pak Sumardi kalau saya almarhum untuk ngurus itu. Oh. Tapi tetap nggak bisa. Jadi baru anu nggak ada Pak gitu ya. Filenya nggak ada. Gitu. Kalau Bapak mau kasih filenya ke saya, nanti langsung tak tekan. Gitu ya. Itu jadi singkat cerita akhirnya dikasih itu saya bawa ke panitia 9. Dari panitia 9 udah rapat, udah diputus. Oh gitu, diputus tutup. Oke. Wah, luar biasa, ini namanya mujizat nih. Prosesnya panjang, tapi kita jadi ngerti banget bahwa nggak mudah loh. Ternyata udah sampai ngelewatin macam-macam dari lingkungan itu benar-benar nggak mudah untuk proses gereja kita. Dan ini luar biasa dan mantap untuk kita semua. Masih bersama AHA. Dengan AHA kita jadi ngerti, dengan AHA kita jadi banyak tahu. Nah, lanjut nih Pak. Tadi kita kan udah sampai ke proses perizinan ya, dari mulai lingkungan, terus juga naik lagi kelurahan, kecamatan, dan itu nggak mudah loh. Dan kita sampai pada akhirnya udah sampai ke pemerintah kabupaten ya Pak ya. Dulu waktu itu masih kabupaten, bukan kota. Ya. Terus mengenai ini Pak, kalau IMB itu biasanya lama kan Pak ngurus IMB? Kita ngurus cuman 3 hari. Wow. 3 hari. 3 hari biasanya kita ngurus rumah aja lama bener. Itu mujizat tuh Pak ini. Ya, itu mujizat. Oh. Kemudian kita bangun, yaitu strukturnya kan bukan batu kali, tapi pakai plat lajur. Oh gitu. Top. Itu mahal loh Pak, itu kalau Mahal. itu Lebih mahal, jauh lebih mahal. Tapi dana masih sama tuh, 100 juga tuh. Ya nambah-nambah sih. Nambah-nambah. Sambil jalan nambah-nambah. Kayak itu terus kita betul ngirimin proposal itu Kemana-mana gitu ya. Kemana-mana. Oh. Terus lewat adanya Pak Radius Prawiro, Pak Suradi Prawiro, kita datang. Pak Sifat tolong ke Pak Radius. Terus waktu kita sana lagi, dia bilang, wah, ya gini sih kalau bikin gereja itu pakai proposal, ada gambarnya, ada FB-nya, gitu. Tapi nggak nyumbang. Oh gitu. Ya, Pak Radius nggak nyumbang karena Pak Radius hanya mau nyumbang gereja yang second. Oh. Ya begitu kan kita dianggap Gereja mampu ya Pak. mampu. Itu terus kita ya sambil ngumpulin dana gitu ya. Terus suatu saat udah naik, udah dipasang kerangka atap, uang nggak ada. Gitu. Uang nggak ada. Jadi kayaknya gitu ya, kalau misalnya masalah satu selesai, ketemu gandengan Pak, ketemu masalah yang baru. Ingat tuh, ini bikin gereja begitu. Jadi jemaat ada ketemu masalah lagi, tenang, tetap berpengalaman, tetap beriman ya Pak ya. Ya. Terus saya pernah ngomong, saya juga nggak ingat sama Pak Parmanto, Pak kalau kita dapat dana 30 juta aja udah tutup ini. Nah gendengnya bukan gendeng itu Pak, nah, rencana kan RAB-nya gendeng plentong dari keramik gitu. Jadi mahal Kita kan lihat ini gendeng di Kerabun. Iya. Itu paling mahal waktu itu, 1 meter persegi kalau nggak salah 30.000. Jadi kan per 8 ya Pak, 8. Iya. Itu. Kita juga ada dapat itu. Saya tuh lupa dari mana dapatnya uang 30 juta. Jadi ada aja gitu Pak ya jalannya. Iya. Wah luar biasa. Itu luar biasa. Nah, terus suatu saat itu hari Minggu itu belum jadi. Terus ada orang lewat berhenti. Pak saya mau nyumbang gereja rumah saya. Itu Bapak nggak kenal? Enggak. Saya habis 2 rumah, kalau nanti laku saya mau nyumbang gereja. Ini nyumbang loh, tinggal dicek 5 juta. Wow, luar biasa. Tapi itu orang GKJ Pak? Bukan. Kita Tapi kenal ada aja, orang Pak. yang datang ngelihat pembangunan rumah Tuhan. Belum. Dia mau luar biasa, banyak mujizat. Terus ada lagi nasabah Bank Danamon, Pak Tika, orang Tionghoa, pensiunan Pertamina. Rumahnya di Keranji, dekat pasar. Sekarang jadi apa ya? Di ruko kali. Nah, itu juga gitu. Nah, itu kan Bu Bambang Heru itu kan kerja di Danamon. Iya. Ya kan?
Akhirnya tanya, iya itu gereja siapa itu? Nggak selesai. Oh, Lama ya Pak? itu gereja saya Pak. Pak ketua panitianya suruh ketemu saya. Akhirnya saya ketemu. Terus ada kebaktian di situ, terus kan ada persembahan sumbangkan. Wow, luar biasa tuh karya Tuhan ya dari cerita-cerita Pak Soeharto nih. Terus kemudian saya minta alamat teman-temannya untuk saya kirimin proposal. Jadi satu kali tepok sekalian ya Pak? Iya. Jadi begitulah. Nah, dulu juga pernah kita di protes sama Pak Supardan. Siapa Pak? Supardan itu tokoh GKJ di Pekayon ya dulu ya, di Kemang Pratama rumahnya. Itu sekjen LAI. Oh. Kirim surat kan ke Rawamangun, pokoknya itu kenapa nggak di tender? Nggak di tender. Terus saya diemin aja, saya nggak nanggapin. Nah, terus Pak Tony almarhum dipanggil ke rumahnya, dijelasin. Oh begitu toh, jadi belum ada dananya, belum. Oh. Jadi kita sambil jalan sambil cari dana gitu loh. Wah, dapat berapa ya, sering-sering bayarnya terlambat. Oh, ke supplier. Iya. Nah, Tapi mereka mau ngerti juga lah ya. Iya. Berarti kalau diomelin Bapak dong yang diomelin. Pak Soeharto gimana nih? Nah, terus kemudian Pak Bandi tanya, ini nanti pesannya dari kayu apa Pak? Jati Pak. Mahal. Mahal, biar mahal juga beliaunya cari di situ di Klender nanya-nanya. Terus waktu itu 1 kubik itu 6 juta. Wow. Sebentar Pak. Ini gereja kita kan termasuk besar nih Pak Muhammad. Iya. Waktu dulu ngasih surat rekomendasi dari pemerintah gitu ya, itu ada nggak sih keraguan dari kita nih kalau terlalu besar itu malah jadi masalah gitu? Mereka ada kasih saran nggak Pak bahwa gereja itu nggak boleh gede gitu? Ya ada saran sih Pak, nanti kalau bikin gereja jangan besar-besar, jangan megah. Nah, terus Bapak kenapa bikin gede? Nah terus saya kan bikin, nanti kalau nggak bikin gede, izinnya susah, wah jadi masalah juga. Saya nekat aja udah. Dan suka ditinjau ini sama orang bawa bedai. Wah, dikasih bikin apa? Tiangnya gede-gede. Tapi kalau itu ada nggak sih Pak pikir bahwa kalau udah kegedean nanti ditolak tuh? Ditolak sama perizinan gitu? Oh enggak, karena udah ada izinnya kan, udah ada gambarnya kan. Oh jadi sekalian aja. Jadi udah nggak urusan, pokoknya izin udah keluar ya ada, kita bangun dan kita cari dana. Ya dananya itu yang lumayan membutuhkan tenaga besar ya. Singkat cerita nih Pak, akhirnya kita sampai ke tahap mandiri itu ya. Itu belum jadi juga sudah sudah dipakai untuk kebaktian karena ada yang usul juga Pak pakai aja nanti kan orang tergerak hatinya melihat gerejanya nggak jadi kan. Oh gitu, wow. Terus kemudian kami mengadakan malam dana. Oh, malam penggalangan dana. Iya, di Hotel Sahid. Wah, ada ya kita pernah ya Pak? Nah, wah mantap betul. Nah, sampai ke malam penggalangan dana tuh mantap betul. Kita jadi banyak ngerti dan luar biasa. Masih bersama AHA. Dengan AHA kita jadi banyak tahu, dengan AHA kita jadi banyak mengerti. Haleluya. Kita pernah ya malam penggalangan dana di Sahid ya Pak? iya. Wah itu gimana tuh Pak? Coba ceritain singkat aja. Jadi kita bikin undangan ya, ke orang di luar gereja. Ya, kemudian kita mengerahkan banyak orang. Oh jadi bukan orang GKJ bukan? Bukan. Malah di luar ya Pak? Iya. Membantu tuh ya lumayan. Pak Gunawan Pranoto itu. Pak ini Sahid yang di Jakarta kan Pak? Iya. Hotel Sahid kan? Hotel Sahid. Aha. Terus banyak yang bantu, akhirnya ya kita dapat 85 juta. Saat itu ya, besar.
Terus pendukungnya adalah penyanyinya adalah Meriam Belina, terus Meriam Belina, terus Dewi Yul, Laila Sari. Lah Dewi Yul kan muslim Pak. Apa iya? Tapi ikut juga? Iya. Oh. Dan itu yang termahal itu anunya honornya. Oh, gitu ya. Itu 2 juta. Terus kalau Meriam Belina itu 1.500.000 dikembalikan sumbangi. Wow, luar biasa. Bu Heni itu nggak dibayar tapi malah nyumbang. Jadi Bu Heni Purwonegoro yang tetangga kita ini perannya besar ternyata dari dulu ya, dari gereja kita ini loh. Nah, itu. Tapi yang modalin itu siapa sih Pak? Modalin? Subandi. Oh, Pak Subandi. di Hotel Sahid yang modalin. Tapi kayaknya ada akses jemaat kita kali ya, ada yang kerja di sana. Gitu. Oh Pak itu almarhum Pak Sriadi. Sriadi. Oh, iya. Oh gitu. Sukses dan itu hanya pernah dilakukan pertama kali dari sinode gereja sinode GKJ itu Ya, baru GKJ, GKJ. menciptakan sejarah nih. Nah, kali dari nyambung omongan tadi nih Pak Wasis nih, bayang nggak sih Pak, dari Bapak tadi kan cerita tuh ngajakin orang-orang, silakan Pak. Sesuatu yang ajaib saya rasakan ketika setiap sore saya melangkah untuk mengajak saudara-saudara kita berhimpun. Pikiran pribadi saya hanya suatu saat persekutuan kelompok orang-orang GKJ di Bekasi. Tetapi apa yang terjadi sekarang luar biasa. Wah, luar biasa. Tidak saya duga sama sekali bahwa sebuah gereja besar sudah berdiri. Sebuah keajaiban yang saya rasakan secara pribadi. Dan itu melalui pilihan-pilihan karya oleh Tuhan sendiri, yang salah satunya di samping saya. Inilah pelaku utama dari Mantap hadirnya nih, GKJ Bekasi. Dan nanti nilai-nilai ini akan disampaikan seperti apa sebelum ke depan untuk kita. Jangan ragu bekerja dalam Tuhan. Monggo Pak Kotipun Paringi. Ya kayaknya nggak mantep nih untuk segmen kita nih yang terakhir nih, kalau nggak ada kata-kata dari Pak Soeharto. Betul kan, sekali. Ini kata-kata buat jemaat semua yang terkasih yang nonton podcast ini, kiranya ini bisa jadi pelajaran berharga nih, kata-kata yang indah dari Pak Soeharto. Monggo Pak. Jadi waktu itu kami belum sadar ya tentang modalitas mental dan spiritual. Waktu itu baru belakangan itu setelah saya refleksikan, itu ada beberapa modal yang dimiliki BPPG waktu itu. Yaitu yang pertama itu punya iman ya. Iman bahwa kita ini tidak bekerja sendirian tapi di backup oleh Tuhan. Yo, iman tidak bekerja sendiri, di backup oleh Tuhan. Kemudian kita ternyata harus punya daya juang. Daya juang. Daya juang yang kedua, daya juang. Iya. Terus ada keberanian. Jadi kita masih tetap berani. Ada keberanian untuk menghadapi kesulitan yang akan dihadapi. Jangan pernah nyerah. Itu tadi yang daya juang tadi kan nggak pernah nyerah itu. Benar. Terus juga harus punya imajinasi. Kita itu mau jadi apa? Yang keempat tuh punya imajinasi itu. Imajinasi. Ya. Terus juga penting punya self image bahwa kita ini adalah umat pilihan, umat yang pengpengan gitu. Kalau kata Alkitab kan umat pilihan, bangsa yang terpilih ya Pak ya. Iya. Itu seperti yang dimiliki oleh orang Yahudi, orang Israel. Orang Israel itu kan menganggap dirinya umat pilihan. Jadi makanya sampai sekarang ya benar-benar pilihan ya. Luar biasa. Kemudian kita harus melupakan tentang kelemahan kita. Memang kelihatannya kelemahannya kita apa Pak? Ya itu suka ragu-ragu, nggak punya keberanian. Oh, Dan kalau orang lebih kita di negeri yang jadi minoritas ini kan kita sering khawatir menghadapi para mayoritas. Gitu. tapi di balik itu ada caranya. Iya. Ya, gitu. Dan membangun self image tadi, ya, kita nggak perlu khawatir. Gitu. Karena kita juga beriman kan, Betul. kita di backup gitu loh. Betul, Yang backup betul. bukan manusia. Kayak lagu ya Pak ya. Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Wah, luar biasa. Gitu.
Ada lagi Pak yang kira-kira kata-kata buat jemaat nih yang nonton. Iya, jangan pernah takut apa lebih dahulu gitu loh. Kalau kita mau melangkah takut gitu dan sebagainya, itu yang saya rasakan pada waktu itu. Kita kan maju terus waktu itu. Iya. Kita nggak punya uang juga berani kok bangun, ya kan? Waktu itu kita nggak sadar kalau itu sebetulnya apa namanya ada semacam self-image, ya, semacam punya imajinasi, punya keberanian. Itu waktu itu kita nggak begitu nggak mikir gitu loh. Kita harus berani. Jadi untuk pekerjaan apa saja lah ya. Iya. Untuk pekerjaan apa saja itu harus dimiliki gitu. Baik. Suatu keberanian, suatu iman, suatu imajinasi, suatu daya juang. Iya. Daya juang itu perlu. Betul. Ya, kan? Nah, seperti kita dulu kan nggak modal apa-apa sebetulnya. Benar. Tapi punya daya juang. Betul. Mantap. Akhirnya juga inilah hasilnya. Baik, terima kasih Pak Soeharto, terima kasih Pak Wasis di podcast AHA edisi ulang tahun 25 tahun Gereja Kristen Jawa Bekasi, dan kita banyak mendengar bahwa tadi kata-kata yang luar biasa. Jadi saya jadi teringat firman Tuhan bahwa kenapa kita ada podcast ini, karena firman Tuhan bilang ajarkan berulang-ulang sehingga modal bagi para generasi penerus GKJ Bekasi makin luar biasa, makin mantap. Yuk mari kita salam yuk. Dari kita salam AHA. Tuhan Yesus.